Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketireng. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Potongan Tubuh Manusia di Dalam Karung. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Eristiani. Bagi kalian yang ingin bacanya secara langsung, sudah saya sertakan di link deskripsi. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Naura dan yang lainnya mulai mencari Sari. Nihil, tidak ada Sari di dalam pabrik. Mereka mulai resah dengan tidak ditemukannya Sari. Kita belum mencari Mbak Sari di luar, timpal Naura. Aku ndak ikutlah, takut. Tukas Tiara. Aku juga, timpal Meli. Aku juga, timpal yang lain. Kalian kok pada ndak mau ikut cari Sari sih? Tukas Hendra. Bukannya nggak mau, Ndra. Kalau nyari keluar, serem, Ndra. Iya, Ndra. Hendranya bisa menggelengkan kepala mendengar jawaban mereka. Ayo, Ra, kita cari Sari di luar. Tukas Hendra. Naura mengangguk. Ia lalu menoleh kepada yang lain. Ada yang mau ikut mencari Mbak Sari di luar? Semuanya menggeleng. Hanya Titin yang mau ikut mencari Sari. Ketiga orang itu lalu berjalan keluar pabrik. Baru saja mereka keluar, ketiga orang itu dikejutkan dengan seorang perempuan tergeletak, tak sadarkan diri di tengah hujan deras. Mbak Sari, bekik Naura. Ketiga orang itu berlari mengambil Sari. Mbak Sari, Mbak, bangun Mbak. Sari, Sari. Mereka membangunkan Sari dan mengguncang tubuhnya. Sari bergeming. Akhirnya ketiga orang itu membopong tubuh Sari ke dalam pabrik. Tubuh dan pakaian Sari basah kuyup. Akhirnya setelah beberapa saat Sari terbangun. Mbak Sari, apa yang terjadi? Tanya Naura. Ra, Pamat dan hantu perempuan dengan tubuh terpisah-pisah. Raut wajah Sari terlihat takut. Hantu perempuan dengan tubuh terpisah. Ulang Naura. Sari mengangguk. Jangan-jangan itu Raisa. Kenapa tiba-tiba dia gentayangan di sini? Jam 11 malam pekerjaan selesai. Seharusnya karyawan pabrik pulang semua. Namun mengingat kejadian yang dialami Sari, mereka enggan pulang. Mereka tidur di dalam pabrik. Semalaman karyawan pabrik tidur beralaskan karpet yang terdapat di dalam pabrik. Mereka tidur berselimutkan dinginnya malam. Hujan dan petir menggelegar, membuat keadaan semakin mencekam. Naura terbangun di tengah malam. Dinginnya malam membuat kandung kemihnya terasa penuh. Naura membangunkan Titin. Namun gadis itu bergeming. Ia malah semakin mengeratkan jaket kulit miliknya. Naura ganti membangunkan Tiara. Gadis itu juga bergeming. Satu persatu Naura membangunkan karyawan perempuan. Tapi tidak ada yang membuka mata. Naura putus asa membangunkan mereka. Selama bekerja di pabrik, hanya Sari yang care padanya. Tapi keadaan Sari tidak baik-baik saja. Naura tidak sampai hati membangunkan Sari. Ingin menahan buang air kecil sampai pagi tiba. Tapi ia sudah tak tahan. Akhirnya, terpaksa Naura pergi ke kamar kecil. Setelah selesai Naura buru-buru keluar dari sana. Naura,
Terdengar suara memanggil Naura dari belakang. Naura tahu itu siapa. Naura memberanikan diri menoleh ke belakang. Sosok Raisa dengan wajah pucat menatap Naura sendu. Ia tidak menunjukkan wujudnya yang mengerikan kepada Naura. Jangan mengganggu atau menakut-nakuti orang, Sa. Naura berbicara dengan terbata-bata. Raisa tidak bicara. Ia hanya menatap Naura lalu menghilang. Akan aku temukan pelakunya, Sa. Aku janji. Ucap Naura dalam hati. Naura kembali bergabung dengan yang lain. Ketika akan memejamkan mata, sosok Pak Ahmad muncul di samping Naura dengan kondisi yang pernah Naura lihat sebelumnya. Mulut berbusa dan mata melotot. Tolong jangan ganggu, Pak. Ucap Naura sambil menutup mata. Tubuh Naura gemetar karena takutnya. Plak! Jangan! Teriak Naura. Kamu kenapa, Ra? Naura membuka mata. Pak Ahmad sudah tidak ada. Hanya ada Titin di sampingnya. Titin menatap Naura aneh. Dah apa-apa, Tin? Ayo tidur lagi. Ucap Naura. Naura merebahkan tubuhnya. Ia lalu memejamkan mata. Titin ingin bertanya kenapa Naura sangat ketakutan. Tapi Naura sudah memejamkan mata. Ia urungkan untuk bertanya. Titin merasa ada sesuatu yang membuat Naura berteriak ketakutan. Ih. Titin bergidik. Bulu kuduknya tiba-tiba meremang. Titin menyapu pandang ke segala arah. Lampu di dekat pintu keluar berkedip-kedip, membuat Titin ketakutan. Gegas Titin membaringkan tubuhnya dan menutup mata. Walau sebenarnya ia tidak tidur. Rasa penasaran hinggap di dalam hati Titin. Ia membuka mata dan melihat ke arah pintu. Lampu sudah tidak berkedip-kedip. Rasa haus membuat tenggorokannya kering. Titin berdiri. Ia ingin mengambil air minum. Titin mengisi segelas air lalu meminumnya sampai tandas. Leher Titin terasa dingin. Seperti ada yang meniup-niup lehernya. Padahal ia mengambil minum sendiri. Prang! Gelas yang berada di tempat penyimpanan terjatuh, membuat Titin terlonjak. Sapu yang berada di sudut ruangan terjatuh. Lampu di ruangan itu berkedip-kedip. Semilir angin berembus menyapu tubuh Titin. Bersamaan dengan itu, tercium aroma anyir dan juga busuk. Perasaan Titin mulai tidak enak. Titin meletakkan gelas di atas meja. Gegas ia pergi dari tempat itu. Belum sempat Titin keluar. Di depan pintu Titin dihadang sosok Pak Ahmad. Keadaan Pak Ahmad sama persis ketika ia ditemukan meninggal dunia. Dan ada satu sosok perempuan di samping sosok Pak Ahmad. Sosok itu wajahnya hancur dan ia memiringkan kepalanya. Lalu kepala perempuan itu jatuh, menyisakan leher yang berlumuran darah. Titin menelan ludah melihat pemandangan yang amat mengerikan. Kepala itu tiba-tiba menggelinding ke arah Titin dan berhenti di depan Titin. Mata dari kepala itu menatap Titin tajam, membuat gadis itu ketakutan. Titin lalu berlari. Ia melewati hantu Pak Ahmad dan hantu wanita yang kepalanya terlepas. Darah dari sosok wanita yang kepalanya lepas itu sampai mengenai baju Titin. Titin tidak peduli. Yang terpenting ia bisa pergi dari tempat itu. Jantung Titin berdegup kencang. Ia tidak menyangka jika akan bertemu hantu. Titin terus berlari menjauhi tempat itu. Brak! Titin menabrak sesuatu. Aduh! Titin terjatuh menabrak seseorang. Kamu kenapa tidak lihat jalan sih, Tin? Sungut Naura. Ia tertindih tubuh gempal Titin. Maaf, Ra. Titin membantu Naura berdiri.
Badanku jadi sakit nih ketimpa tubuh gendutmu. Tukas Naura. Ra, aku takut, Ra. Seru Titin. Takut kenapa sih, Tin? Naura menaikkan satu alisnya. Ada hantu, Ra. Jawab Titin. Hantunya Pak Ahmad. Bukan hanya hantunya Pak Ahmad, Ra, tapi juga hantu wanita kepala buntung. Kepalanya menggelinding ke arah aku. Lihat, Ra, bajuku terkena darah hantu itu. Titin menunjuk baju yang dipakainya. Bajumu bersih, Tin? Tidak ada darahnya? Timpal Naura. Gimana sih kamu, Ra? Orang jelas-jelas bajuku kotor terkena cipratan darahan. Titin menghentikan ucapannya. Begitu ia melihat baju yang dipakainya bersih. Loh, bajuku bersih. Padahal tadi jelas-jelas baju ini terkena cipratan darah hantu yang kepalanya terlepas. Kok sekarang bersih ya? Mungkin kamu berhalusinasi, Tin? Ucap Naura. Ah, dan mungkin itu halusinasi, Ra. Sanggah Titin. Ayo kita buktikan, Tin. Naura menarik tangan Titin. Nggak, Ra, aku udah mau. Titin melepaskan tangannya dari peganganku. Biar tahu jelas kamu berhalusinasi atau tidak. Tukas Naura. Ih, ngeyel banget sih kamu. Titin menyentil telinga Naura. Aduh, sakitin. Sungut Naura kesal. Astagfirullahaladzim. Pekik Titin. Ada apa, Tin? Naura menaikkan satu alisnya. Di belakang kamu, Ra. Titin lalu berlari meninggalkan Naura sendiri. Di belakangku. Pelan-pelan Naura menoleh ke belakang. Tidak ada siapapun di belakang Naura. Aneh sih Titin. Padahal tadi aku mau minta temani diambil minum. Malah dia kabur duluan. Ucap Naura. Naura pergi ke tempat tadi Titin mengambil air minum. Naura sudah melupakan penampakan Pak Ahmad tadi. Sedangkan Raisa, ia tidak takut sama sekali. Karena Raisa tidak pernah menunjukkan wujudnya yang menyeramkan kepadanya. Keadaan di tempat Naura mengambil air sangat berantakan. Banyak pecahan gelas dan barang-barang bertebaran di lantai. Naura menarik nafas panjang melihat keadaan tempat itu. Apa yang Titin lakukan sih sampai berantakan gini? Ketahuan Pak Andoko sama Bu Ilmi. Habis kamu, Tin. Naura memunguti pecahan gelas yang berserakan dan membuangnya ke tempat sampah. Ia juga membereskan barang-barang yang bertebaran di lantai. Azan subuh berkumandang. Karyawan pabrik bangun. Mereka bersiap melaksanakan sholat subuh. Mereka melaksanakan sholat subuh di dalam pabrik. Enggan pergi ke musola yang berada di samping pos ditemukannya mayat Pak Ahmad. Tin, kamu sakit? Naura memegang kening Titin. Aku ndak enak badan, Ra. Gara-gara lihat hantu tadi malam. Aku mau izin ndak masuk kerja hari ini. Tukas Titin. Aku juga, Tin. Kakiku bengkak karena jatuh semalam. Ditambah kena air hujan plus ditatangi hantu. Lengkap sudah penderitaanku. Timbal Sari. Ia berjalan terseok-seok. Tampak kaki sebelah kirinya memerah dan bengkak. Mungkin hantu-hantu itu ingin menyampaikan sesuatu. Ucap Naura. Masa iya? Aku udah takut duluan lihat penampakan seram mereka. Ujar Titin. Apa iya ya?
Sari mengerutkan kening. Ia memikirkan sesuatu. Memang hantunya Pak Ahmad sama hantu yang satunya ngapain, Mbak? Kamu kan sampai pingsan. Di tempat lain. Dah, kenapa sekarang Raisa menampakkan dirinya ke pabrik ya? Dia muncul bersamaan dengan sosok hantunya Pak Ahmad. Naura juga mengatakan rangkaian kejadian di dalam pabrik. Mungkin ada yang mau kedua sosok itu sampaikan, tapi yang melihat sosok mereka takut duluan, Ra. Gumam Endah. Bagaimana dengan penyelidikan polisi, Dah? Naura bertanya kepada Endah, karena bapaknya bekerja di kantor polisi sebagai tukang sabu di sana. Setidaknya Bapak Endah tahu perkembangan kasus Raisa. Oh iya, aku lupa mau ceritakan kelanjutan kasus Raisa. Tapi emang kamu udah tahu? Tanya Endah. Aku ndak tahu, Ndah. Tersangka kasus pembunuhan Raisa ternyata Rani, Ra. Tapi belum dilakukan penangkapan terhadap Rani, mengingat ia masih dirawat. Jelas, Endah. Apa memang Rani tidak bisa move on dari Bagus? Makanya dia menghabisi Raisa. Jadi perempuan kok kejam banget sih, sampai memotong-motong tubuh korbannya. Apa yang Rani pikirkan saat memutilasi Raisa? Naura bergidi. Belum diketahui motifnya, karena Rani juga belum sadar, Ra. Jadi tidak bisa diminta keterangan. Tapi berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan polisi, semuanya memberatkan Rani. Oh, syukurlah pelaku pembunuhan Raisa sudah ditemukan. Aku udah bisa bayangin gimana bingungnya Pak Arsad begitu tahu kalau putrinya menjadi tersangka kasus pembunuhan. Naura bicara sambil menopang dagu. Ia membayangkan Papa Rani itu kalang kabut. Dia kan orang kaya. Uang dan kekuasaan bisa membeli hukum, Ra. Sudah menjadi rahasia umum di negeri kita ini. Yang berkuasa jadi pemenang. Yang berduit bisa membeli apapun. Seolah mereka yang benar dan yang miskin yang salah. Timpal Endah. Dah adil dong, Dah. Yang salah harus dihukum. Apapun itu status sosialnya, pekerjaannya, dan juga hartanya. Faktanya seperti itu, Ra. Ucap Endah. Apa mungkin pelaku pembunuhan Pak Ahmad juga Rani? Gumam Naura. Bisa jadi, Ra. Tukas Endah. Naura berpikir saat ia merasa sedikit aneh. Kecelakaan yang dialami Rani lebih dulu terjadi sebelum Pak Ahmad ditemukan meninggal dunia. Kapan Rani meracuni Pak Ahmad jika dia sendiri terbaring di rumah sakit? Apa sebelumnya Rani meminta seseorang untuk meracuni Pak Ahmad? Kok malah melamun sih, Ra? Sensasi panas terasa di paha Naura. Ternyata Endah menepuk keras pahanya. Sakit tahu, Ndah? Sungut Naura. Salahmu, diajak ngobrol malah melamun. Ucap Endah tanpa merasa bersalah. Aku jitak juga kepalamu, Dah. Naura mengepalkan tangan. Diangkatnya kepalan tangannya ke kepala Endah. Ra, lihat tuh, di rumah Pak Randu dan Bu Ani. Endah menunjuk ke rumah orang tua Raisa. Naura menurunkan tangannya dan melihat ke rumah Pak Randu dan Bu Rani. Ada Pak Arsad dan Andini di sana. Mau apa mereka, Ndah? Endah mengedikan bahu. Perhatiannya terfokus kepada Pak Arsad dan Andini. Aku curiga mereka mau menyuap Pak Randu dan Bu Ani supaya memutus kasus Raisa. Ya ndak bisa, Landa. Kejahatan yang Rani lakukan termasuk kejahatan berat. Dia sudah menghabisi nyawa seorang. Itu bukan kejahatan ringan. Ucap Naura tegas.
Alhamdulillah ya Pak, pelaku pembunuhan Raisa sudah ketemu, ucap Bu Warsi ketika makan malam. Iya Bu, Bapak tidak nyangka anak Pak Arsad yang berpendidikan tinggi ternyata berdarah dingin. Kok ada perempuan seperti itu? Tukas Panono. Buktinya ada kan Pak? Timpal Fari. Anak orang kaya, banyak duit, cantik. Hanya karena cinta, tega menghabisi nyawa orang lain. Apa ndak ada laki-laki lain selain Mas Bagus? Tukas Fari. Emang bener alasan Rani menghabisi Raisa karena dia masih mencintai Bagus dan cemburu Bagus akan menikah dengan Raisa. Celetuk Naura. Mungkin aja. Timpal Fari. Duk, tolong Bapak. Naura berada di pabrik gula tempat dia bekerja. Naura menoleh. Pak Ahmad? Apa salahku menceritakan apa yang kulihat padamu, Duk? Wajah Pak Ahmad pucat. Ia menatap Naura sendu. Maafkan saya Pak, karena saya, keluarga Bapak harus kehilangan Bapak gara-gara saya. Pak Ahmad menggeleng. Ia lalu memberi isyarat supaya Naura mengikutinya. Naura mengikuti Pak Ahmad. Pria itu membawa Naura ke sebuah ruangan yang baru Naura ketahui. Pak Ahmad masuk ke dalam ruangan. Diikuti Naura di belakangnya. Naura tercengang melihat isi dari ruangan tersebut. Ia menelan ludah. Banyak kepala menempel di dinding. Wajah-wajah dari kepala-kepala itu sangat mengerikan. Ada yang matanya melotot dan lidahnya menjulur keluar. Naura berjalan melihat-lihat apa saja isi dari ruangan itu. Walau sebenarnya ia sangat takut melihat kepala-kepala manusia yang seolah sedang memperhatikannya. Naura tertarik melihat sebuah lemari yang kelihatannya antik. Begitu Naura membuka lemari, perutnya serasa bergejolak melihat apa yang ada di sana. Beberapa buah jantung dan jeroan berukuran besar dengan banyak darah melekat. Brak! Pintu tertutup. Lampu tiba-tiba mati. Dalam kegelapan, Naura melihat siluet seseorang mengayunkan parang padanya. Jangan! Teriak Naura. Naura, kamu kenapa teriak-teriak, Dok? Mendengar suara Bu Arsi, Naura membuka mata. Nafasnya memburu dan juga keringat membasahi tubuhnya. Naura mengedarkan pandangan. Kini ia berada di kamarnya sendiri. Untung hanya mimpi. Naura mengurat dada. Naura, Duk, kamu kenapa? Naura berjalan mendekati pintu dan membukanya. Kamu kenapa, Duk? Bu Arsi terlihat panik. Nggak apa-apa kok, Bu. Aku cuma mimpi. Jawab Naura. Oh alah, ibu kira kamu kenapa-napa. Bu Arsi mencubit pipi Naura gemas. Bruk. Aduh, sakit. Terdengar suara Fari di luar. Naura dan Bu Arsi bersitatap. Mereka lalu keluar. Di teras, Fari memegangi lututnya. Lututmu kenapa berdarah? Tanya ibu kepada Fari. Ada... Fari menghentikan ucapannya. Dia menatapku. Menatap sesuatu di belakangku tepatnya. Fari gegas masuk ke dalam rumah dengan terseok-seok. Bocah aneh.
Kerjanya keluyuran terus. Sungut Bu Warsi. Ia mengikuti Fahri. Kenapa Fahri ketakutan? Ujar Naura. Ra, masuk. Tita Bu Warsi. Iya Bu. Naura lalu menarik gagang pintu. Terasa hembusan angin dingin menampar wajahnya. Bulu kuduk Naura meremak. Tegas Naura menutup pintu. Ia lalu mengunci pintu. Makanya jangan suka pecicilan. Omel Bu Warsi sambil mengobati lutut Fahri. Aku ndak pecicilan Bu. Tadi tuh ada hantunya Mbak Raisa. Kagetlah aku. Aku lari sampai terjatuh dan lututku berdarah Bu. Cerita Fahri. Raisa. Iya Mbak. Tadi juga dia berdiri di belakangmu. Makanya aku buru-buru masuk. Jelas Fahri. Pembunuhnya sudah ketemu. Kenapa Raisa malah mengganggu lagi? Gumam Naura. Fahri dan Bu Warsi mengedikan bau. Kejam. Kamu tega menghabisi calon istriku. Bagus bicara di depan Rani yang tak sadarkan diri di rumah sakit. Rani tidak mungkin melakukan pembunuhan. Pasti dia fitnah. Pak Arsat menimpali ucapan Bagus. Mungkin selama ini Anda terlalu membajakan Rani. Sampai dia tidak bisa melihat apa yang tidak bisa dimilikinya. Bagus menatap tajam Pak Arsat. Aku yakin Rani bukan pembunuh. Ucap Pak Arsat yakin. Tak perlu Anda membela orang yang bersalah, sekalipun dia itu putri Anda. Kelopak mata Rani bergerak-gerak. Ia lalu membuka mata. Rani tersenyum begitu melihat Bagus ada di depannya. Pembunuh. Bagus menatap Rani tajam. Apa maksud ucapanmu, Gus? Rani bicara dengan suara lemah. Kamu Belum selesai Bagus bicara. Pak Arsat membekap mulut Bagus. Rani baru sadar. Biarkan dia sehat dulu. Bisik Pak Arsat di telinga Bagus. Bagus mendengus. Ia melihat ke Rani. Gadis itu terkulai lemas dengan alat medis menempel di tubuhnya. Baiklah. Tapi ingat. Kalau sampai Anda melarikan dia, akan aku temukan dia dimanapun Anda menyembunyikannya. Ucap Bagus. Bagus pergi dari ruangan Rani, dirawat dengan rasa kesal. Bagus, kenapa Pak? Tanya Rani kepada Pak Arsat. Oh itu, ada masalah di pabrik gula, makanya dia terlihat kesal. Pak Arsat memberi alasan. Tapi kenapa dia kesal padaku? Dia kepikiran saja dengan masalah di pabriknya. Papa kenal Bagus. Papa baru tahu dia putranya Bu Ilmi. Jawab Pak Arsat. Pembunuh? Apa maksud ucapan Bagus, Pak? Rani mengerutkan kening. Bukan apa-apa. Jangan didengarkan ucapan Bagus. Pak Arsat menggenggam tangan Rani. Sepertinya ucapannya begitu serius. Apa maksudnya? Batin Rani. Papa sangat senang kamu sudah sadar. Papa tidak mau kehilangan kamu. Pak Arsat mengusap sudut matanya yang berair.
Mama Andini tadi kesini. Dia pasti senang kamu sudah sadar. Dia bukan namaku. Jangan sebut nama wanita itu di hadapanku, Pak. Karena dialah aku jadi seperti ini. Ucap Rani marah. Sampai kapan kamu tidak mau menerima Andini sebagai istri papa? Di tempat lain, Bagus duduk di ruangan yang biasanya ditempati Bu Hilmi. Bagus mengganti Bu Hilmi untuk sementara waktu, karena ibunya pergi ke kota untuk menghadiri undangan keluarga Clarissa. Di hadapan Bagus, ada sebuah buku besar yang berisi data-data pemasukan dan pengeluaran pabrik. Buku itu hanya dipegangnya. Bagus sama sekali tak tertarik untuk membukanya. Bagus memutar memori ketika Raisa masih hidup. Memori-memori indah yang bersama calon istrinya, yang kini pergi meninggalkannya untuk selamanya. Tanpa terasa, bulir-bulir bening membasahi pipinya. Bagus menangis. Sebagai seorang pria, pantang baginya untuk menangis. Tapi kesedihan yang Bagus rasakan tidak bisa membendung air matanya. Selama ini, Bagus hanya 2 kali menangis. Pertama, menangisi meninggalnya ayahnya. Dan yang kedua, menangisi meninggalnya calon istrinya. Bang. Bagus terperanjat. Dia hafal betul suara itu. Perempuan yang akan menjadi calon istrinya berdiri menatap Bagus. Raisa. Antara percaya dan tidak, wanita yang Bagus cintai ada di hadapannya. Sakit, Bang. Tubuhku dipotong-potong. Raisa menangis pilu. Aku pastikan pembunuhmu, Rani, akan mendapat hukuman yang setimpal. Ucap Bagus. Bukan Rani, Bang. Lalu, siapa? Dia ada di sekitarmu, Bang. Siapa? Katakanlah. Raisa tidak menjawab pertanyaan Bagus. Ia lalu menghilang. Raisa! Raisa! Teriak Bagus. Dan Bagus, ada apa? Handoko yang berada di luar ruangan panik mendengar teriakan Bagus. Dan Bagus? Handoko mengetuk pintu dan memanggil Bagus. Ada apa, Mas Handoko? Tanya Bagus begitu ia membuka pintu. Saya khawatir dan Bagus berteriak. Ibu meminta saya menjaga dan mengawasi Anda. Jawab Handoko. Saya tidak apa-apa. Mas Handoko boleh pergi. Bagus mengusir Handoko. Baik. Kalau Den Bagus butuh apa-apa, bisa panggil saya ya. Ucap Handoko sebelum pergi dari ruangan Bagus. Kalau bukan Rani, siapa yang telah membunuh Raisa? Gumam Bagus. Semua bukti menunjukkan jika Rani yang bersalah. Apa ada orang yang membunuh Raisa? Melimpahkan bukti kejahatan itu kepada Rani, sehingga seolah-olah Rani lah pembunuh Raisa. Licik dan pintar sekali orang itu. Bagus mengawasi pekerja yang lalu lalang sambil memikirkan apa yang arwah Raisa katakan sewaktu menemuinya tadi. Kak Bagus? Sapa seorang perempuan seusianya. Perempuan itu adalah Andini, istri Pak Arsad. Bagus enggan membalas sapaan suami Pak Arsad yang kecentilan. Perempuan gatel, umpat Bagus. Sebelum menikah dengan Pak Arsad, Andini bekerja di pabrik gula milik Bu Hilmi.
Perempuan itu dulu selalu berusaha untuk mendekati Bagus. Namun tak sedikit pun Bagus menaruh hati kepada Andini. "Kok Kak Bagus diam saja, aku sapa?" ucap Andini manja. "Ngapain kamu kesini?" tanya Bagus ketus. "Suamiku kan terlibat kerjasama dengan Bu Hilmi, Kak. Wajarlah aku kesini. Suamiku lagi sibuk ngurusin anaknya, yang pembunuh itu loh, Kak." Andini bergelayut manja di lengan Bagus. Bak! Sebuah benda mengenai kepala Andini, membuat wanita itu sedikit terhuyung. "Siapa yang sudah melemparku?" teriak Andini kepada karyawan pabrik. Karyawan yang lewat mengedikan bau. Mereka tidak ada yang tahu siapa yang telah melempar kepala Andini. "Kalian bekerja saja, jangan pikirkan ucapan perempuan ini," ucap Bagus kepada karyawannya. Andini mengerucutkan bibirnya, kesal melihat sikap Bagus yang sama sekali tidak peduli kepadanya. Bagus berjalan keluar pabrik. Andini gegas mengikutinya. Namun sebuah tangan pucat mencengkram kakinya, membuat perempuan yang bersatu sebagai istrinya pada saat itu jatuh terjerembab. "Tok!" Andini menghentikan ucapannya. Di depannya berdiri sosok perempuan yang telah ia habisi dengan seorang. Kak, kamu sudah mati. Pergi dari sini. Jangan ganggu aku," teriak Andini. Teriakan Andini memicu rasa penasaran karyawan pabrik. Mereka mengerubungi Andini yang berteriak-teriak tak beraturan. Gila, mungkin dia dapat suami tua yang tidak bisa menafkahi batinnya, timpal Sari. "Masa sih?" tukas Titin. Andini semakin tidak karuan. Ia melempar apa saja kepada karyawan perempuan yang ada di sana. Tiara, salah satu karyawan yang sampai terkena lemparan kaleng, ia mengenai kepalanya. "Ada apa ini ribut-ribut?" Handoko yang baru datang bersama Bagus bertanya pada salah satu karyawan. "Itu Pak, Bu Andini teriak-teriak dan melempar-lempar barang." Andini masih berteriak-teriak dan melempar-lempar barang. "Sinting itu, masih Andini," tukas Handoko. "Pergi kamu Raisa, kamu sudah mati." Semua orang terkejut mendengar teriakan Andini. Apa Andini dihantui Raisa? Gumam Naura. Dia pasti punya kesalahan sama almarhumah calon menantunya Bu Hilmi. Rani sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tapi kenapa Raisa masih mengganggu orang? Apa pembunuhnya bukan hanya Rani? Batin Naura. "Andini, sadarlah. Tidak ada Raisa." Handoko mengguncang tubuh Andini. "Mas Handoko, tadi ada Raisa. Wajahnya menyeramkan," ucap Andini. "Raisa, calon istriku sudah meninggal. Jangan bicara sembarangan kamu Andini." "Semua bubar, bubar," teriak Bagus membubarkan karyawannya. "Kesini kamu." Bagus menarik tangan Andini kasar. Ia membawa Andini ke ruangannya. Handoko membuntuti dari belakang. "Kamu kan yang membunuh Raisa?" Bagus menatap Andini penuh kebencian. "Apa kamu tidak melihat berita di TV?
Pembunuhnya adalah anak tiriku. Rani! Ucap Andini dengan penuh penekanan. Tidak. Aku tidak percaya dengan berita yang ada di TV. Aku yakin kamulah pembunuh Raisa. Teriak Bagus. Andini mengendarai mobil dengan rasa cemas. Raisa mulai menghantui dirinya. Bu Ilmi bilang, Raisa tidak akan mengganggunya. Tapi nyatanya hantu perempuan itu sekarang mengganggu dirinya. Terdengar tawa dari kursi belakang. Andini melihat melalui kaca spion. Raisa duduk di kursi belakang. Kamu takut, Nyonya Arsat? Pergi kamu, Raisa. Kamu sudah mati. Teriak Andini. Kamu ikut andil dalam kematianku. Kamu juga harus mati. Tidak. Aku tidak ikut membunuhmu. Bu Ilmi lah yang telah menghabisimu, bukan aku. Kamu telah membantunya. Tidak. Aku hanya mengantarmu kepada Bu Ilmi. Kamu tetap harus mati. Raisa lalu menghilang. Andini mengambil ponselnya dan menghubungi Bu Hilmi. Namun tidak diangkat oleh wanita itu. Sialan, Bu Hilmi tidak mengangkat panggilan dariku. Tiba-tiba, sosok Raisa menabrak dirinya ke kaca depan mobil Andini. Andini tidak bisa melihat jalan karena terhalang Raisa. Ia membanting setir dan menabrak pohon. Kepala Andini mengeluarkan banyak darah. Napasnya tersengal-sengal. Di saat-saat itulah ia menyadari dosa-dosanya. Andini teringat ketika ia mendatangi dukun untuk memerdaya Arsat yang kaya raya. Dia teringat bagaimana ia memperlakukan Raisa secara kasar dan membantu Bu Hilmi bermudah menghabisi Raisa. Dia juga telah membuat bukti palsu yang membuat polisi menganggap Ranilah pembunuh Raisa. Air mata mengalir dari kedua mata Andini. Ia menyesal telah berbuat jahat, tapi penyesalan Andini tidak ada gunanya. Nyawanya sudah berada di kerongkongan. Lambat laun penglihatan Andini kabur dan menjadi gelap. Jantungnya berhenti berdetak. Andini sudah pergi meninggalkan dunia ini sebelum ia bertaubat. Di tempat lain, Bu Ilmi sedang merayakan pesta dengan keluarga Clarissa. Ia akan menjodohkan Bagus dengan Clarissa tanpa sepengetahuan putranya itu. Ponselnya berdering dari tadi. Tidak ia hiraukan. Bu Ilmi terlalu asik dengan rencana pertunangan Clarissa dan Bagus. Jeng, ponselnya dari tadi bunyi itu. Mungkin calon mantuku yang telepon. Bu Sania, ibu dari Clarissa terkekeh. Aku cek dulu, Jeng. Bu Ilmi mengambil ponselnya dari tas dan melihat banyak panggilan masuk dari Andini. 15 panggilan tak terjawab. Ada apa perempuan ini menghubungiku sampai berkali-kali? Tidak biasanya. Batin Bu Ilmi. Ponselnya kembali berdering. Lagi-lagi panggilan dari Andini. Saya angkat telepon dulu ya, Jeng. Silakan, Jeng. Bu Ilmi agak menjauh dari Bu Sania dan Clarissa. Halo, ada apa? Tanya Bu Hilmi ketus. Maaf, yang punya ponsel ini meninggal. Saya menelpon Anda karena nomor Anda yang terakhir dihubungi pemilik ponsel. Bu Hilmi terkejut mendengar ucapan orang yang membawa ponsel Andini. Hubungi saja keluarganya. Bu Ilmi menutup panggilan secara sepihak. Ada apa, Tante? Clarissa menghampiri Bu Ilmi. Oh, ini cuma ada masalah kecil di pabrik. Jawab Bu Hilmi beralasan. Setelah mendapat panggilan telepon tersebut,
Bu Ilmi kembali asik dengan perjodohan antara Bagus dan Clarissa. Jeng, saya pamit ke desa dulu ya. Kasihan Bagus sendirian. Bu Ilmi berpamitan kepada Bu Sania, ibunya Clarissa. Hati-hati di jalan, Jeng. Bu Ilmi tersenyum menanggapi ucapan ibunya Clarissa. Bu Ilmi tersenyum-senyum di dalam mobil. Ia senang Bagus akan dijodohkan dengan Clarissa, seorang perempuan dari kalangan orang berada. Bu. Tiba-tiba sosok Raisa muncul di sebelahnya. Pergi! Teriak Bu Ilmi. Sopir menghentikan laju mobilnya mendengar teriakan Bu Ilmi. Ada apa Bu Ilmi? Tidak ada apa-apa. Langsung ke pabrik aja Pak. Tita Bu Ilmi. Baik Bu. Sopir kembali melajukan mobil. Sekitar 1 jam, mobil sampai di pabrik. Bu Ilmi langsung ke ruangan khusus yang tidak diketahui siapapun kecuali dirinya. Bau busuk menguar begitu pintu terbuka. Gegas Bu Ilmi masuk dan menutup pintu. Tanpa ia sadari, sepasang mata sedang mengintipnya. Astaga, aku lupa memberi persembahan kepada penunggu pabrik. Pantas saja Raisa berani menampakkan dirinya padaku. Apa Andini meninggal ulah Raisa? Bu Ilmi bicara kepada dirinya sendiri. Sudah bertahun-tahun Bu Ilmi bersekutu dengan Jin. Sejak kematian suaminya, usaha mereka diambang kebangkrutan. Ia tidak ingin jatuh miskin dan hidup susah. Sampai pada akhirnya ia menempuh jalan pintas. Bu, kenapa kamu tega menghabisiku? Raisa muncul di hadapan Bu Ilmi. Pembunuh. Pak Ahmad muncul di samping Raisa. Pergi kalian semua. Kalian sudah mati. Aku sudah menghabisi kalian. Teriak Bu Ilmi. Teriakannya didengar oleh seseorang yang berada di luar. Kedua sosok yang telah dihabisi Bu Ilmi menghilang. Aku harus menemui Mbak Jomprong, atau nasibku akan seperti Andini. Bu Ilmi lalu membuka pintu. Betapa terkejutnya perempuan itu. Bagus. Putra semata wayangnya ada di depan pintu. Bagus menerobos masuk ke dalam. Bu Ilmi tidak sempat mencegahnya. Bagus terkejut melihat kepala-kepala manusia yang menempel di dinding. Ia juga menutup hidung mencium bau busuk di sana. Perutnya terasa diaduk-aduk melihat itu semua. Apa-apaan ini Bu? Itu semua Ibu lakukan supaya kita tidak jatuh miskin. Ibu tidak ingin kamu hidup susah. Jelas Bu Ilmi. Alasan. Lebih baik aku hidup susah daripada ibu berbuat dosa seperti ini. Bang. Raisa. Bagus menoleh. Di mana Raisa sekarang berdiri? Ibumu yang telah menghabisiku, Bang. Dan juga saya, Den. Sosok Pak Ahmad tiba-tiba muncul. Raisa dan Pak Ahmad lalu menghilang. Tega sekali ibu menghabisi calon istriku dan juga Pak Ahmad. Ucap Bagus penuh marah. Ibu tidak menghabisi mereka. Bohong. Aku tidak percaya dengan ucapan ibu setelah melihat semua ini. Memang ibu yang membunuh Raisa dan Pak Ahmad. Sudah ibu katakan berkali-kali. Jangan menikah dengan gadis miskin itu. Tapi kamu ngotot ingin menikah dengannya. Terpaksa ibu menghabisinya. Ibu malu kalau harus punya menantu miskin. Ibu menghabisi Pak Ahmad karena dia ancaman bagi ibu. Dia mengetahui perbuatan yang ibu lakukan terhadap Raisa. Ibu sudah menutup mulutnya. Tapi dia sedikit membongkar apa yang ibu lakukan kepada temannya Raisa yang baru bekerja di pabrik.
Bagus mengepalkan tangan, geram dengan semua perbuatan yang telah dilakukan ibunya. Bagus keluar dari ruangan dengan cepat. Bu Ilmi mengejarnya dari belakang. "Mau kemana kamu, Gus?" "Bukan urusan ibu." Bagus terus berjalan keluar dari pabrik dengan kemarahan. Bu Ilmi terus mengejar Bagus sampai dia tidak tahu mengetahui sebuah mobil pengangkut gula melintas. Tubuh Bu Hilmi tertabrak mobil dan terpental. Ia langsung tewas seketika. Setelah kematian Bu Hilmi, Bagus menutup pabrik gula di mana ibunya bersekutu dengan jin untuk mengembangkan usahanya itu. Bagus juga meminta maaf kepada orang tua Raisa atas perbuatan yang telah ibunya lakukan. Setelah itu Bagus meninggalkan desa itu. Desa yang meninggalkan banyak kenangan untuknya. Dan begitulah akhir dari ceritanya. Bagi kalian yang mempunyai cerita horor atau misteri, bisa langsung DM akun Instagram saya yang sudah saya sertakan di link deskripsi. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di cerita baru berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.